Selamat datang di acara Media Sustainability Forum 2025 yang akan berlangsung hari ini dan besok, tanggal 3 dan 4 Desember. Ini merupakan kali pertama Media Sustainability Forum dilaksanakan dan harapannya akan menjadi acara tahunan komite, ya, itu harapannya. Setidaknya ada 3 pertimbangan yang menjadi alasan mengapa forum Media Sustainability Forum ini diadakan. Yang pertama, kita memahami bahwa keberlanjutan media itu bukan sekedar keharusan ekonomi atau ekonomi imperatif, ya, melainkan dan terutama merupakan keharusan politik, ya, keharusan politik. Media dan jurnalisme adalah pilar penyokong penting bagi berkembang dan makin kuatnya demokrasi kita, sistem yang telah kita pilih untuk mengelola kehidupan bersama kita sebagai bangsa. Membayangkan demokrasi tanpa kehadiran media dan jurnalisme yang kuat sama seperti membangun rumah dengan pilar penopang yang tak utuh, ya, yang tak utuh. Hanya persoalan waktu dia akan roboh. Nah, karena itulah keberlanjutan media bukan sekedar kebutuhan komunitas pers atau kebutuhan ekonomi perusahaan pers, melainkan kebutuhan bersama kita sebagai bangsa, sebagai negara. Nah, pada titik inilah kita bisa mengatakan menjaga keberlangsungan media bukan hanya tugas komunitas pers, melainkan tanggung jawab banyak pihak termasuk pemerintah. Alasan kedua adalah upaya keberlanjutan media perlu terus-menerus dirawat secara menyeluruh dan sistematis. Menyeluruh berarti upaya keberlanjutan perlu menggarap semua aspek penting bagi keberlanjutan media. Salah satunya adalah hubungan yang sehat dalam ekosistem yang baru di mana media berita dan platform digital dapat bekerja sama di atas prinsip saling menguntungkan. Tetapi ini hanya salah satu aspek penting di dalam keberlanjutan media, tetapi bukan satu-satunya aspek di dalam keberlanjutan itu. Sistematis berarti kerja keberlanjutan dilaksanakan secara terarah dengan perencanaan yang baik. Dengan ini kita mengharapkan kerja keberlanjutan media hadir secara koheren, ya, dari tingkat visi dan gagasan, komitmen politik, hingga terwujudannya dalam kebijakan dan program. Ini yang kita bayangkan, ada kerja yang koheren di dalam upaya kita mendorong keberlanjutan media. Jadi visinya jelas, komitmennya jelas, programnya juga jelas. Ya. Kemudian alasan ketiga mengapa forum ini kita adakan adalah pertimbangan juga bahwa kerja keberlanjutan membutuhkan semacam gotong royong nasional, ya, di mana berbagai pihak ikut berkontribusi mendukung keberlanjutan media, komunitas pers, platform digital, dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat. Dengan kolaborasi para stakeholder, kita berharap media tetap mampu menjalankan peran kelembagaannya dengan baik, menjadi partner masyarakat yang dapat diandalkan dalam menavigasi tantangan dan mendorong perubahan di dalam masyarakat. Media Sustainability Forum 2025 mengambil tema memperkuat daya hidup media dalam ekosistem digital, berdaya, bertumbuh, dan berkelanjutan. Tema ini bukan sekedar harapan, ya, melainkan lebih sebagai pernyataan tekad untuk berusaha semaksimal mungkin mendorong keberlanjutan media. Nah, dalam kaitan ini kemudian di tahun 2025 ini ada serangkaian kegiatan yang dilakukan. Yang pertama adalah pelatihan AI untuk pengelola media, lalu kemudian ada kegiatan media best practice, lalu kemudian nanti di siang hari ada kegiatan forum platform dan media, lalu kemudian di sore hari ada pertemuan para stakeholder, dan keesokannya kita tutup dengan seminar tentang upaya berkelanjutan untuk keberlanjutan media, ya. Itu serangkaian acara yang kita lakukan dalam rangka Media Sustainability Forum 2025.
Atas nama panitia saya mengucapkan terima kasih atas dukungan berbagai pihak dalam penyelenggaraan Media Sustainability Forum 2025, baik sebagai mitra pelaksana, sebagai pembicara maupun sebagai peserta. Secara khusus panitia menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pertamina yang ikut mendukung acara ini, kepada Kementerian Komunikasi dan Digital yang memungkinkan kita bisa menyelenggarakan acara di antara Heritage Center ini dan juga memfasilitasi penyelenggaraan stakeholder meeting. Kepada Kementerian BPN, Bappenas, kami juga mengucapkan terima kasih yang memfasilitasi acara hari ini Media Best Practice. Jadi acara Media Best Practice dapat kita pandang sebagai sesuatu yang sejalan sebetulnya dengan komitmen pemerintah, khususnya Bappenas melalui program BEJOS. Terima kasih kepada Dewan Pers yang ikut mendukung dengan memfasilitasi penyelenggaraan acara pelatihan AI untuk pengolahan media, sebuah acara yang sampai saat ini pesertanya cukup banyak. Kemudian terima kasih juga kami sampaikan kepada Asosiasi Media Siber Indonesia, lalu kemudian ITJI, dan kemudian AJI, dan juga kepada PLN yang juga secara bersama-sama mendukung penyelenggaraan acara ini. Dan yang terakhir tidak lupa kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada partner penyelenggara kami, IIJ, Indonesian Institute of Journalism, dan kami juga berterima kasih kepada pimpinan Antara yang memfasilitasi penyelenggaraan acara ini di Heritage Center. Untuk banyak kekurangan selama penyelenggaraan acara ini, satu hal yang pasti yang saya rasakan, perkembangan digital teknologi dan AI itu mempercepat proses demokratisasi dalam ilmu pengetahuan. Luar biasa. Ilmu pengetahuan itu sekarang terjadi digitalisasi, kemudian persamaan posisi. Saya dulu terkesan ketika pertama baca buku The Death of Expertise. Sekarang antara dosen mahasiswa itu sama saja. Siapa yang punya kemampuan akses informasi, ya dia akan lebih cepat. Jadi terjadi satu menghilangkan elitisme dalam dunia. Titel mau profesor, mau doktor, mau apa itu udah hilang, udah mati. The Death of Expertise. Karena yang membedakan itu kemampuan orang mengakses informasi dan dibantu oleh dunia. Telah memberikan fasilitas pengkayaan, mentoring pada kita untuk mempercepat, mensistematisasi informasi. Tapi ada juga pertanyaan, apakah AI punya consciousness? Apakah imajinasi kita akan dikalahkan oleh AI? Karena keunggulan manusia itu pada kesadaran moralnya dan kekuatan imajinasinya itu. Walaupun sekarang berapa imajinasi manusia sudah dikopi juga oleh AI. Jadi kalau Anda sulit ingin buat kata pidato atau buat puisi, Anda ada waktu 1 menit bisa minta puisi dan itu bagus sekali. Itu karya imajinatif. Tapi imajinasi itu kan sudah dikopi oleh AI. Jangan sampai kemudian manusia itu ketinggalan belajar sehingga kita nanti kerumunan orang yang bodoh-bodoh di tengah orang pinter. Orang pinter itu yaitu intelijen itu. Mengapa perlu artificial intelligence? Because our real intelligence is gone, gitu katanya begitu. Gitu. Sehingga yang tersisa ada artificial, karena yang real intelligence sudah nggak ada lagi, sudah idle. Jangan sampai yang terjadi seperti itu. Saya rasa demikian aja. Sekali lagi saya senang sekali dan saya terus terang saya sebagai beginner layaknya anak SD ketika masuk dunia digital ini, karena setiap minggu, setiap bulan itu terjadi satu perkembangan yang cepat sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Komarudin Hidayat yang mengaku sebagai beginner terus sekarang udah bikin kita pagi-pagi mikir ya.